welcome to our first TikTok Live. Hari ini bersama saya, Dr. Sylvia Hartono dan Dr. Yasin Lei. Halo. Sambil nunggu, aku mau nanya nih, dokter pernah pakai filter TikTok gak? Pernah ya? Nah, muka kelihatan. Iya, wajah kita jadi berubah lebih bagus ya. Berubah lebih bagus. Jadi kok tiba-tiba nggak ada pori-pori, gitu iya, nggak ada garis gitu ya dok. Kadang-kadang juga bisa dibentuk kan ya. Yang cuping hidungnya lebar dibikin sempit, matanya yang kecil dibikin lebih lebar. Oke, teman-teman juga pasti seneng ya pakai filter TikTok ya. Nah, hari ini nipu nggak sih itu ya? Kadang-kadang kita teleponan terus mukanya beda gitu, itu sebenarnya nipu nggak ya? Tergantung kali ya dok ya, tergantung tujuannya mungkin ya dok ya. Kalau tujuannya bikin diri sendiri happy nggak apa-apa lah. Iya. Jadi kalau tujuannya untuk kayak membohongi penampilan yang sesungguhnya mungkin gitu ya. Nah, Dokter Sylvie sendiri kalau ketemu orang nih, seringkali kalau kita lihat ya, kadang-kadang antara yang difoto sama waktu kita ketemu langsung itu kan beda. Nah, Dokter Sylvie sendiri sebenarnya lebih senang yang mana? Ketemu orang itu sebenarnya real gitu wajahnya atau sebenarnya ya nggak apa-apa juga sih kalau misalnya agak beda gitu. Oh, kalau aku sendiri nggak terlalu masalah sih dok. Nah, balik lagi nih aku nanya ke dokter. Dokter lebih setuju antara dua pernyataan. Yang pertama, don't judge a book by its cover. Yes. Atau kesan pertama begitu menggoda. Jadi kayak sebenarnya looks itu matters nggak sih dok? Ya pasti, karena kita harus akui Dokter Sylvie di zaman sekarang first impression itu penting. Itu pasti pengaruh. Contoh, kalau kita lihat barang, lihat warnanya menarik kan kita pasti cerita, barang apa ini gitu kan. Itu pasti ngaruh. Tetapi para orang bijak bilang untuk suatu hubungan yang lebih panjang, aslinya seseorang itu pasti lebih menentukan ya. Oke. Udah ada yang jawab belum ya? Ayah kalau misalnya ada yang mau nanya seputar wajah kusam, langsung aja ya, boleh nanya di komen atau di message gitu. Kita lanjut dulu aja. Dok, akhir-akhir ini kan memang kan keluhan pasien banyak kan yang mau wajahnya glowing gitu kan, seperti di filter. Tapi maunya di kehidupan yang sebenarnya tuh tanpa filter pun kayak gitu. Jadi nggak mau kusam lah intinya. Yeah. Tapi kan kusam itu kan pasti kan cowok, cewek, tua, muda itu kan pasti ada ya dok ya. Pasti akan mengalaminya. Kira-kira penyebabnya apa sih dok sebenarnya wajah kusam itu sendiri? Kusam itu kan menandakan kalau kulit ini lagi kurang sehat. Basically kan itu. Jadi ya banyak faktor, bisa faktor dari luar, misalnya terpapar matahari dalam jangka yang panjang tanpa pelindung. Tapi bisa juga kusam itu disebabkan karena dari faktor dalam, misalnya kurang tidur, kurang nutrisi, kurang vitamin. Nah itu hal-hal yang memang pengaruh ke kulit. Dan kita nggak bisa lupa bahwa kulit itu pasti faktor dalam dan faktor luar. Iya betul dok. Nah, terus gimana dong biar wajahnya nggak kusam lagi dok? Solusinya ya yang paling penting ya perhatiin kira-kira faktor-faktor yang memberatkan kulit. Kalau misalnya kita sering aktivitas di luar ruangan yang mataharinya terik ya jangan lupa pakai protection ya. Terus untuk kalau kita tahu kita ini sering kurang tidur, terus kok kulitnya jadi kusam, yang dipikir pertama tentunya bukan skincare apa, ya kan, tapi ya harus benerin polanya dulu. Karena outlook ini kan tergantung dari kondisi di dalam badan kita ya. Nggak bisa kita bikin outlooknya lebih bagus, tapi faktor dalamnya nggak ikut dibetulin. Oke. Jadi tadi dokter bilang kurang tidur bisa bikin wajah kusam juga? Pasti. Seseorang yang kurang istirahat, terlalu capek, pasti wajahnya kan kalau kita lihat nggak cerah. Ya kan, dan itu pasti pengaruh ke beberapa hal, dan tingkat stres juga pengaruh ke pembentukan pigmen di wajah. Jadi tentu membuat wajah kita juga jadi tidak cerah. I see, itu berarti
Yang pertama yang paling gampang yang bisa dilakukan supaya wajah nggak kusam berarti benerin tidurnya ya dok ya. Benerin tidur, benerin makannya, pola aktivitasnya, terus perhatikan juga aktivitas-aktivitas yang kita lakukan di dalam ruangan atau di luar ruangan. Kalau di luar ruangan perhatikan juga apakah skincare kita sudah mengandung pelindung matahari yang cukup atau tidak. Terus tadi kalau misalnya, tadi kan kita benerin lifestyle-nya tuh dok. Kalau misalnya di klinik treatment yang sekali treatment langsung glowing gitu dok. Sekarang banyak teknologi yang memang di-create untuk bikin kulit itu jauh lebih cerah. Dan yang paling umum dijumpain akhir-akhir ini tentu teknologi laser. Ya, teknologi laser adalah teknologi yang memang beberapa jenis laser difokuskan untuk membuat kulit ini menjadi lebih cerah dalam waktu yang tidak terlalu lama. Oke. Cukup berapa kali tuh dok perawatan dengan laser biasanya untuk membuat wajah tidak kusam lagi? Sebenarnya pada dasarnya semua laser yang digunakan secara tepat dengan dengan parameter tertentu itu dengan 1 kali treatment pun udah cukup membuat kulit itu lebih cerah. Dan memang dianjurkan kalau udah kulitnya cerah bisa di-maintain lagi dalam waktu tertentu supaya kulitnya ini tetap sehat dan tingkat kecerahannya itu bisa terjaga terus dengan baik. Oke. Tadi dokter bilang perawatan dengan laser. Emang laser itu apa sih dok sebenarnya? Kenapa kan laser itu banyak ya? Cuman sebenarnya yang dimaksud dengan laser itu apa? Yang termasuk laser itu apa? Oke, laser itu sebenarnya pada dasarnya ya seperti kalau kita lihat lampu gini ya sebenarnya itu sinar lampu. Cuman sinar yang diperkuat berkali-kali lipat sehingga energinya itu menjadi jauh lebih kuat dan energi ini bisa difokuskan. Karena dia sifatnya itu sinar yang cukup kuat dan laser itu uniknya kita bisa memilih sinar apa yang dikeluarkan. Nah, jadi kalau kita lihat sinar yang kita biasa lihat itu adalah sinar yang terdiri dari beberapa panjang gelombang. Nah, sinar laser itu dia akan menghilangkan panjang gelombang yang lain sehingga yang keluar itu hanya satu jenis panjang gelombang. Sebagai contoh gini, kalau kita mau menghilangkan pigmen yang ada di kulit, kita membutuhkan sinar dengan panjang gelombang khusus. Yang paling umum digunakan adalah sinar dengan panjang gelombang 1064 atau 1064 nanometer. Nah, sinar ini kalau masuk ke kulit ternyata bisa membuat pigmen itu pecah. Sehingga laser yang menggunakan sinar 1064 itu mempunyai sifat mencerahkan kulit dan menghilangkan pigmen. Jadi kembali lagi bahwa laser itu dia menggunakan energi sinar, tapi sinarnya itu diseleksi. Hanya sinar khusus aja yang bisa keluar dan membuat interaksi dengan kulit. Oke. Kalau di Younger Look sendiri dok, itu laser apa yang dianjurkan untuk kulit kusam dok? Untuk kulit kusam paling gampang adalah teknologi 1064 karena teknologi ini memang udah cukup lama digunakan di dunia kedokteran dan udah banyak modifikasi dalam hal kecepatan. Contohnya dulu kita kenal istilah short pulse 1064, artinya gelombang pendek ya panjangnya 1064. Terus ada juga istilah Q-switch 1064, jadi sinarnya lebih pendek lagi. Dan terakhir teknologinya lebih maju dengan teknologi yang kita kenal dengan teknologi Pico 1064, jadi teknologi yang sangat cepat. Tetapi tentu semua mesin laser itu punya karakternya masing-masing. Tidak selalu bahwa teknologi terbaru itu lebih unggul dibandingkan teknologi yang sudah ada sebelumnya. Dan kembali lagi ke jenis pemakaiannya dan untuk indikasi apa. Kita paling perlu sadari ya Dr. Sylvia ya bahwa semakin maju teknologi tentu semakin mahal. Ya kan?
Nah, kembali kita muncul pertanyaan, apakah yang lebih mahal selalu lebih baik? Ya enggak juga, tergantung indikasinya, ya kan? Dan tentunya peralatan yang terlalu canggih, terlalu mahal, itu kan imbasnya akan ditanggung oleh pengguna. Ya kan, kita bilangnya treatment cost-nya jadi lebih tinggi. Contoh misalnya kita menghilangkan flek, memang teknologi terbaru bisa pakai Pico, tetapi ternyata sebenarnya kita pakai metode lama seperti Q-Sis pun efektif juga. Jadi menghilangkan satu indikasi tetapi pakai teknologi yang jauh lebih murah. Dan di sini ini yang pentingnya seorang operator itu menguasai karakter mesinnya, karakter jenis sinar lasernya, sehingga bisa memberikan yang terbaik dengan biaya seekonomis mungkin. Oke, jadi Youngers nggak selalu mesin yang paling baru dan yang paling mahal itu yang terbaik buat kulit kamu. Pokoknya nggak usah bingung, langsung aja nanti konsultasi dulu sama dokter untuk memilihkan laser yang terbaik untuk kulit kamu gitu. Tadi kita ngomong-ngomong laser. Selain laser ada nggak sih dok yang treatment untuk kulit supaya lebih glowing dan nggak kusam, biar kayak di filter-filter gitu? Ada beberapa pilihan tadi yang kita sebut laser itu kan termasuk device base. Device base itu artinya menggunakan teknologi. Tetapi ada juga metode untuk mencerahkan kulit menggunakan teknologi protein atau teknologi mikropartikel. Contohnya yang sering dikenal saat ini adalah skin booster atau salmon DNA. Jadi skin booster atau salmon DNA adalah menggunakan partikel-partikel tertentu yang disuntikkan ke permukaan kulit sehingga kulitnya itu menjadi lebih lembab, lebih cerah, lebih glowing. Itu teknologi yang sekarang ini juga berkembang. Dan di beberapa negara sekarang ini mulai mengkombinasikan antara yang tadi device base menggunakan laser dengan dengan teknologi injeksi. Itu bisa dalam satu kali session dok? Iya. Laser dan skin booster injection itu tadi ya dok? Bisa dilakukan dalam satu sesi yang sama, tetapi tidak harus digunakan dua-duanya. Kembali lagi, kita kan harus lihat, kalau kusemnya ringan kan nggak perlu pakai semua. Kita cukup bisa pakai satu macam aja, dan tidak harus pakai device. Misalnya untuk kasus kulit yang kusamnya ringan ya pakai skincare yang sesuai aja juga udah cukup kan sebenarnya. Jadi akhirnya kembali lagi kita harus bisa memilih mana yang terbaik, dan konsep cost efektif itu harus benar-benar kita pegang. Teman-teman, kalau teman-teman Youngers ada yang mau ditanyain, mumpung ada Dr. Jessie nih di sini, buat kalian yang punya pertanyaan mengenai wajah glowing tanpa filter, boleh langsung komen ya. Nah, aku ringkas sebentar ya dok, buat yang baru join. Jadi tadi kita lagi bahas nih filter TikTok itu kan kayaknya semua orang senang pakai, karena kalau misalnya kita pakai filter itu kayak muka kita berubah jadi lebih cantik, jadi lebih ganteng, jadi lebih flawless, yang pasti lebih glowing dan tidak kusam. Nah, tadi Dr. Jessie udah jelasin wajah kusam itu sebenarnya dimulai dari lifestyle kita. Jadi kita mesti benerin makanan kita, olahraga, dan tidur yang cukup. Dan sebenarnya banyak treatment untuk saat ini, banyak banget treatment-treatment yang baru dan mahal-mahal untuk membuat wajah kita lebih glowing. Tapi belum tentu yang mahal dan baru itu lebih baik. Kombinasi treatment antara device seperti laser dan skin booster bisa dilakukan, dan pemilihannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kulit. Jadi kalau kamu mau punya wajah yang bebas kusam, glowing tanpa filter, nanti konsultasi aja sama Youngers Doctors kita. Nanti kita akan melihat mana yang paling tepat untuk kamu. Gitu.